Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang BAB berdarah atau BAB buang air besar berdarah. Apa saja penyebabnya dan apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita menemukan pada diri kita ada BAB berdarah. Ya, BAB berdarah atau buang air besar berdarah itu nama lainnya di kedokteran hematoskezia. Ya. Hematoskezia itu BAB warnanya merah segar. Ya, dibedakan dengan BAB yang warnanya merah gelap atau kehitaman, itu beda. Kalau yang merah kehitaman itu namanya melena, kalau yang BAB merah segar itu namanya hematoskezia. Nah, melena dan hematoskezia itu dua hal yang berbeda. Kalau melena itu penyebabnya perdarahan dari saluran cerna bagian atas ya, misalnya lambung, itu 12 jari ya. Kalau yang dimaksud di sini BAB berdarah di sini adalah BAB yang warnanya merah segar. Nah, apa saja penyebabnya? Penyebabnya adalah ada sesuatu atau ada kelainan di saluran cerna bagian bawah, yaitu usus besar dan rektum sampai ke anus. Nah, nomor satu ya, dari mulai anus dulu ya. Ini yang paling banyak menyebabkan BAB berdarah. Nomor satu wasir ya, pasti kita sudah familiar nih dengan yang namanya wasir atau ambeien. Jadi penyebabnya adalah ya pembesaran dari hemoroid atau wasir ya. Yang mana wasir ini semua orang punya, semua manusia punya wasir ya. Cuma wasir ini ada yang membesar dan tidak. Pada beberapa orang wasir ini membesar dan mengganggu. Salah satu keluhan dari wasir ini adalah BAB berdarah. Nah, apa bedanya? Ya, apa ciri khasnya BAB berdarah pada wasir? Yang pertama, tidak nyeri. Yang kedua, kadang hilang, kadang timbul. Kadang ada, kadang enggak. Jadi kalau saya BAB berdarah, saya minumin herbal, saya biarkan ternyata bisa hilang, betul bisa hilang. Ya, karena itu bukan gejala yang terus-menerus. Yang ketiga, kadang-kadang disertai benjolan. Nah, kalau ada disertai benjolan yang keluar, maka kita lihat kalau memang itu wasir ya berarti BAB berdarahnya disebabkan karena wasir atau ambeien. Nah, yang kedua yang menyebabkan BAB berdarah itu bisa polip ya. Polip itu adalah benjolan atau tumor jinak, bisa di rektum, bisa di anus ya. Paling sering di rektum dan kolon, itu bisa berdarah juga ya. Tumor jinak sebetulnya. Tapi kalau jumlahnya banyak ya perdarahannya bisa cukup banyak juga ya. Kemudian yang ketiga penyebabnya adalah divertikulitis ya. Divertikulitis itu adalah kantong ya, atau kantong yang jinak juga sebetulnya di permukaan atau dinding dari kolon dan usus halus. Di sini kolon ya, usus besar. Nah, kalau dia mengalami peradangan ya, itu gampang sekali berdarah. Dan salah satu cirinya adalah BAB berdarah. Itu yang ketiga. Yang keempat ini yang harus hati-hati ya. BAB berdarah disebabkan karena kanker usus besar. Kanker rektum, kanker usus besar. Saya pernah dapat beberapa kali pasien seperti ini. Dikira wasir atau ambeien, padahal itu tumor ganas usus besar. Ya. Ciri khasnya apa? BAB berdarahnya itu terus-menerus, tidak nyeri juga sama, tidak nyeri. Biasanya disertai dengan keluhan sulit BAB, biasanya, tidak selalu. Yang ketiga disertai dengan tanda-tanda ganas, badannya makin kurus ya, walaupun tidak mesti ya. Nah, kalau kita ketemu kasus yang seperti ini, kita harus hati-hati, kita harus bedakan. Ini ganas atau jinak? Ganas atau jinak? Oke, itu yang keempat. Yang kelima, penyebabnya adalah inflammatory bowel disease. Contohnya adalah Crohn disease. Crohn ini jarang sebetulnya pada orang Indonesia ya, seringnya di orang bule. Di bule atau luar negeri mungkin genetik sebabnya, atau juga pola makan ya. Ini sering sekali dijumpai Crohn. Crohn disease itu berarti peradangan di seluruh usus. Jadi disertai dengan keluhan BAB berdarah, demam biasanya pasiennya. Ini Crohn disease. Atau nama lainnya adalah colitis ulceratif. Nah, kalau kita menemukan BAB berdarah pada diri kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ya pertama, tenang dulu, ya, tidak usah panik. Nah, kemudian baru yang kedua, kita berkonsultasi dengan dokter ya. Bisa dokter spesialis bedah umum ya. Bisa juga dokter spesialis penyakit dalam atau bedah digestif. Saya sendiri bedah umum ya. Biasanya kalau jelas kita lakukan sebagai dokter, saya biasanya melakukan pemeriksaan di daerah anus ya. Kalau misalnya tidak terlihat
benjolannya itu sebabnya, kita melakukan kolonoskopi. Kolonoskopi itu berarti diteropong usus besarnya dari anus, rektum, usus besar. Nah, baru nanti kelihatan di dalam usus itu apa yang terjadi. Kadang-kadang kita dapati normal-normal saja ya, atau radang biasa. Beberapa hari yang lalu saya ketemu sama ya, pasiennya mengaku dia menderita ambeien atau wasir. Padahal bukan ya. Setelah saya teropong ketemulah itu tumor yang sudah hampir menutupi seluruh ususnya. Dan setelah diambil sampel hasilnya ganas, ya alhamdulillah bisa kita cepat tangani ya, bisa kemo, bisa dioperasi ya, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah masih banyak sebetulnya sebab-sebab yang lain dari BAB berdarah. Jadi BAB berdarah itu sebetulnya tanda dari suatu penyakit. Dia sendiri bukan penyakit. Maka kita harus menentukan atau harus mengetahui penyebab dari BAB berdarah tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Moga-moga bermanfaat. Kita sambung lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.